Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, yaitu menunaikan menuntut ilmu, ya. Untuk itu sebelum kita belajar, Bapak persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Teman, sebelum belajar alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk Bapak absen, mari kita tadarus terlebih dahulu. Kita membaca surah dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ahmad Turmuji. Irma. Tutut Sri Mulyati. Kuldu Aziza. Kalista. Sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Sebelum belajar, Bapak akan berikan tujuan pembelajarannya, di mana materi prinsip dan praktek ekonomi Islam ini. Yang pertama, ini adalah season pertama RPP 1, di mana kita membahas tentang muamalah, ya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, bekerja sama dalam menegakkan prinsip dan praktek ekonomi sesuai syariat Islam. Itu salah satu tujuannya, di mana pembelajaran ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran kita, yang nanti metode belajar kita itu namanya metode problem based learning, PBL, ya. Di mana PBL ini sentral pusat belajarnya adalah kalian sebagai siswa. Guru hanya memberikan bimbingan dan arahan dan konsultasi saja. Jadi kalian nanti belajar berdiskusi, mencari masalah dari materi yang kita bahas, yaitu tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam, terutama nanti tentang muamalah, di mana muamalah ini ada jual beli, ada utang piutang, ada sewa menyewa. Nah, nanti kalian berdiskusi, dan di mana itu kalian sudah Bapak siapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Baik, Bapak akan jelaskan sebentar tentang materi kita. Prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, ini materi pokoknya. Submaterinya adalah muamalah dan macam-macam muamalah. Dan kemudian ini tadi tujuan pembelajarannya.
lembar kerja peserta didik LKPD yaitu RPP 1, di mana kompetensi dasarnya adalah 9.1 menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Indikatornya siswa dapat menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, siswa dapat bekerjasama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang kedua, kompetensi dasarnya bekerjasama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai syariat Islam. Ini kemudian di sini tugasnya adalah seperti ini. Jadi berdasarkan wacana yang ada, kemudian melihat gambar, dan ini adalah petunjuk kerjanya, ya. Jadi berdasarkan gambar dan kisah di atas, untuk meningkatkan pemahaman, ya, yang pertama ini tuliskan 2 permasalahan yang terdapat dalam gambar atau kisah di atas. Kemudian siswa mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan pada kejadian di atas. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini akan didiskusikan. Ini nanti hasil diskusinya. Nah, ini presentasinya. Baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dewa Kurniawan. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Dalam jual beli ada istilah kiat. Apakah istilah kiat itu? Jelaskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok 4 atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfadila. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 4. Jadi, dalam jual beli ada istilah khiyar. Apakah khiyar itu? Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Seperti itu jawabannya. Bagaimana, sudah puas? Ya, saya sudah puas atas jawabannya. Terima kasih kepada kelompok 1 karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewa Kurniawan, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Dalam jual beli adalah ikhtiar. Apalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulid Ika. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, apa pengertian jual beli dalam Islam? Baik, Bapak tidak akan memberikan jawaban, nanti kawan-kawan kamu yang akan memberikan jawaban. Silakan, ada yang mau memberi jawaban terlebih dahulu? Menurut peraturan agama yang kedua yang kami saya sebutkan, jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain menurut kepastian tertentu. Dijelaskan benda dengan umumnya. Jual beli adalah penukaran benda dengan uang dalam urusan. Jual beli hal hukumnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 2 An-Nisa ayat 29. Ya, terima kasih. Itu jawabannya. Ya, nanti akan Bapak tambah di akhir pelajaran kita. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Ananda Najwa, Bapak persilakan yang mau jawab, atau kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan kelompok 4 memberikan jawaban dari Ananda Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah ada dalil mengenai jual beli menurut Islam? Jadi di Islam itu ada dalil, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semoga menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Najwa Salsabila. Saya ingin bertanya, apakah ada dalil tentang jual beli menurut Islam? Terima kasih.
lembar kerja peserta didik yang sudah ada di tangan kalian, dan kalian juga sudah mendiskusikannya serta memberikan jawaban masing-masing. Untuk itu Bapak hanya memberikan tambahan sedikit dari apa yang kalian jawab tadi, ya, bahwa di dalam Islam itu ada aturan di dalam jual beli dan juga ada dalil-dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun di hadis Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran jelas tadi sudah dijelaskan sama kawan kalian Muhammad Ramdan, bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi potongan ayatnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi itu jawabannya. Untuk jual beli dan sebagainya ada aturannya, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ya. Dan macam-macam riba itu juga banyak, ya. Ada 4 macam riba, ya, riba fadli, kemudian riba kordi, riba yadi, dan riba nasihat, ya. Kemudian riba yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat kita yaitu riba kordi, ya. Riba kordi itu pinjam meminjam yang ada bunganya. Ya, contoh misalnya, ya, Ahmad pinjam uang, ya, kepada Rengga, ya, 10.000. Ya, Rengga bilang boleh pinjam asal, ya, nanti dikembalikan jadi 15.000. Nah, itu namanya riba kordi. Jadi riba kordi yang paling paling banyak di masyarakat, termasuk kredit-kredit yang bunganya sangat tinggi, ya. Nah, itu apalagi sekarang tuh banyak bank-bank, ya, bank-bank kreditan yang justru bukan menambah jadi menambah beban, bukan meringankan masyarakat. Baik anak-anak guru sekalian, karena pelajaran sudah semua kita bahas, untuk itu kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.